Halo para pengusaha, hari ini kita mau ngomongin berapa sih biaya pendirian sebuah CV perusahaan gitu. Ya, simak terus videonya. Stay tune sampai habis, sampai selesai. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pengusaha, ketemu lagi dengan saya Misbah dari Legalitas Sultan, yaitu startup yang bergerak di bidang jasa pendirian badan usaha, CV, PT, yayasan, dan perkumpulan. Ya, kali ini kita mau ngomongin masalah biaya pendirian CV ya. Mengenai biaya pendirian CV itu sebetulnya ya beda-beda antara suatu daerah dengan daerah yang lain ya. Kenapa? Ya pasti beda lah, karena yang namanya notaris itu dia sebutannya itu adalah profesional. Jadi kalau dia mau narif 5 juta, 7 juta ya itu haknya dia, karena dia sudah profesional. Mungkin di balik harga pasti ada kualitas, entah itu dari pelayanannya yang terbaik atau yang bagus, yang cepat. Nah itu beda lagi dengan yang murah. Mungkin ya yang murah ya biasanya notaris-notaris yang masih baru biasanya. Nah ngomongin notaris, biasanya itu notaris itu sebetulnya seperti kita minum kopi ya, kopi hitam. Kalau misalnya kita beli di warung pinggir jalan itu mungkin harganya cuma 3.000, tapi kalau kita beli kopi hitam di Starbucks, nah itu mungkin harganya bisa lebih dari 10.000. Nah, terus rasanya gimana ya? Sama aja kopi hitam gitu. Begitu juga dengan kita mendirikan suatu CV perusahaan, sebetulnya sama aja, mau harganya berapa gitu, mau notarisnya siapa dan di mana gitu. Misalkan kita berada di wilayah Tangerang, terus kita mau pakai notaris yang wilayahnya Jawa Tengah, bisa? Ya bisa aja gitu. Jadi notaris itu sebetulnya sama kayak kita minum kopi gitu kan, kita bisa pakai notaris mana aja. Nah untuk notaris pendirian badan usaha itu sebetulnya dia tidak ada batasan wilayahnya. Jadi selama wilayah masih di dalam wilayah Indonesia itu dia masih bisa diurus gitu, masih bisa dilayani, kecuali udah masuk di luar negeri. Untuk biayanya sebetulnya biaya itu ya macam-macam ya, dari mulai 2,5 juta, 3 juta, sampai ada yang 7 juta, bahkan ada yang 10 juta. Itu macam-macam. Biasanya mereka menawarkan harga itu ada rinciannya. Entah itu misalnya harganya 3 juta, nih paket 3 juta pendirian CV perusahaan, isinya apaan aja. Nah, bisa jadi cuma dapat akta notaris aja atau sama SK kementeriannya. Nah, ada lagi yang 3 juta mungkin wah udah termasuk NPWP-nya gitu. Ada lagi yang 3 juta udah termasuk sama NIB-nya juga, jadi udah lengkap gitu. Itu macam-macam lah. Nah, itu biasanya di daerah Jawa Tengah. Nah, cuman saya mau sedikit ngasih apa ya, saran ya. Kalau bisa hati-hati dengan harga yang murah gitu, yang di bawah pasaran gitu. Nah ini biasanya agak-agak riskan gitu. Karena apa? Karena biasanya dia lepas tangan kalau misalnya kita ada masalah di kemudian hari gitu. Jadi nggak bisa kita jadikan patokan nih, mentang-mentang murah kita pakai aja, tapi di kemudian hari kita mau nanya sesuatu atau enggak kita mau buka akun kita nggak bisa, NIB-nya nih akunnya mau dirubah atau ada gimana gitu. Nah itu nggak bisa dan susah dihubungi, ya itu repot jadinya di kitanya. Lebih baik cari yang profesional yang biasa ngerjakan. Nah itu lebih baik gitu kan, itu harga yang murah, karena harga murah ini tidak menjamin, bisa jadi aja kita kena penipuan ya kan. Kan sekarang udah banyak dokumen-dokumen palsu ya, hati-hati ya buat para pengusaha. Ini harus diperhatikan banget, karena kalau enggak ya kita bakal PR jadinya gitu. Kita duitnya udah hilang tapi CV perusahaan kita malah nggak jadi gitu. Oke, hari ini cukup sekian sharing dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.